Satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materinya. Tetapi sebelum melanjutkan materinya, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Perhatikan baik-baik ya. Farhan. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Apik. Hadir Pak. Raihana. Asmi. Hadir Pak. Oke. Muslimah. Hadir Pak. Najla. Hadir Pak. Ika. Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Siti Hanifa. Hadir Pak. As-Sahra. Hadir Pak. Nasifa. Hadir Pak. Reski Nur Asila. Hadir Pak. Nadine. Hadir Pak. Naila. Hadir Pak. Aulia. Hadir Pak. Almira. Hadir. Arnelita. Pak. Kemudian Askana. Hadir Pak. Pahira. Hadir Pak. Kemudian Syakila. Hadir Pak. Naipa. Hadir Pak. Kirana. Hadir Pak. Ya, ada semua ya. Baik, anak-anak sekalian. Di pertemuan kita kali ini saya akan adakan tes asesmen ya. Silakan menjawab. Di sini saya akan bagikan ada beberapa pertanyaan di sini. Ini tes awal ya kalian. Silakan. Cukup nih? Satu. Oke. Ini berapa orang di sini? 6. 1, 2, 3, 4. Di sini berapa orang? 5. Berapa? 2. Yang sudah ada silakan ditulis ya jawabannya. Langsung saja di bawahnya. Ya, tulis nama saya, tulis nama, kelasnya, nama lengkap ya. Berapa orang sini? 3, 4, 5. Oke, silakan ditulis namanya. Tulis nama, tulis jawabannya di bawahnya.
usah terburu-buru menjawab ya. Jawab sendiri, tidak usah menyontek. Berapa orang yang sudah selesai? Ya, simpan saja dulu situ ya. Nanti selesai semua baru dikumpul. Jadi yang selesai simpan dulu di mejanya. Nanti kalau sudah selesai semua baru dikumpul bersamaan.
belakang sudah semua? Berapa orang yang belum selesai? Ya. Ini sudah selesai semua? Di sini? Sudah. Oke, tunggu dulu ya. Masih ada yang belum selesai saya lihat. Belakang sudah? Oke, tunggu. Saya ada belum temannya. Sudah? Oke, silakan. Biar dulu. Biarin dulu kalau. Sini. Silakan. Sambil menunggu temannya yang belum selesai, kita kumpul ya. Belakang. Tinggal 2 orang. Satu, pilih saja. Oke, sudah. Oke, tinggal 1 orang. Sudah? Baik, anak-anakku sekalian, tes asesmen diagnostiknya sudah selesai. Selanjutnya semua berdiri. Kita nyanyikan dulu Indonesia Raya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semua duduk ya. Baik, anak-anakku sekalian, di pembelajaran kita kali ini saya harap anak-anakku bisa memperhatikan dengan secara seksama dan baik ya, agar anak-anakku bisa memahami bahwa apa yang kita ingin jelaskan sebentar, apa yang ingin kita tampilkan sebentar materinya, itu bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya ya, tentang konflik sosial menurut beberapa ahli ya. Siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya tentang pengertian konflik menurut beberapa ahli? Silakan angkat tangan. Oke, silakan sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya konflik menurut menjadi sesuatu adalah suatu pertentangan jadi antar individu dan kelompok sosial. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Siapa lagi? Ada lagi yang ingin? Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kira Asia. Konflik menurut para ahli diskurser itu, konflik adalah proses instrumental yang dilakukan dengan aturan pembentukan, penyatuan hingga pemeliharaan struktur sosial. Oke, tepuk tangan untuk namanya. Jadi konflik itu ya, saya ambil salah satu ahli saja ya. Dia mengatakan bahwa dia ingin membentuk keseimbangan dalam struktur sosial itu sendiri ya. Struktur sosial ya, biasanya contohnya ya, kalau kita di perusahaan ada struktur, ada pimpinannya ya, ada bawahannya. Itu namanya struktur sosial ya, struktur sosial. Bisa dipahami ya? Baik, saya akan perlihatkan gambar. Ya, ada gambar di sini. Ya, siapa yang bisa? Ini gambarnya ya. Anak-anakku sekalian, siapa yang tahu gambar apa ini? Silakan angkat tangan. Gambar apa tadi?
Gambar apa ini? Tentang konflik apa ini? Konflik apa? Konflik apa? Silakan. Cepat. Konflik apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Jasmine Aslan. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Edi bahwa apa sih konflik yang ada di mana gambar itu? Menurut saya pribadi itu adalah konflik sosial antar kelas yang dimana seorang buruh itu melakukan demonstrasi karena tidak menerima bahwa upahnya hanya sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Oke, tepuk tangan dulu temannya. Oke, betul sekali. Ya. Jadi ini adalah gambar antar kelas sosial. Ya. Ada teorinya, Karl Marx namanya, yang masih dipakai sesuai dengan apa yang ada di gambar ini. Jadi di gambar ini mengatakan bahwa buruh dan pemilik modal itu biasa saling berkonflik. Ya, apa faktornya? Apa faktor yang membuat mereka berkonflik? Yang pertama, mereka berkonflik. Ya, pertama itu karena masalah gaji. Ya, ini yang selalu dipermasalahkan. Buruh ingin gajinya dinaikkan, ya, dinaikkan. Tapi di sisi lain, pemilik modal atau pemimpin perusahaan itu tidak bisa menaikkan, ya, tidak bisa menaikkan gajinya. Nah, akhirnya terjadilah konflik. Ya, bahkan setiap tahun diperingati Hari Buruh 1 Mei. Ya, semua buruh seluruh Indonesia turun ke jalan melakukan demonstrasi, selalu mempermasalahkan masalah gaji. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang kontrak. Ya, kontrak. Pemilik perusahaan dia maunya sistem kontrak, tapi buruh maunya pekerja tetap. Dia mau jadikan jadi pekerja tetap. Perusahaan tetap di kerja kontrak. Kalau buruhnya dia menginginkan pekerja tetap. Kenapa mereka mau bekerja tetap? Alasannya dia tidak mau diputus. Dia bekerja di perusahaan itu di tengah jalan. Karena kontrak itu, ya kapanpun perusahaan itu akan memutus kerjaannya. Kalau sistem pekerjaan tetap, tidak bisa seenaknya, sewenang-wenang pemilik modal untuk memutuskan pekerjaan dari seorang buruh itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi faktor, salah satu faktor utama dalam terjadinya konflik antara buruh dan pemilik perusahaan atau pemilik modal itu sendiri. Ya, itu ya. Kemudian apa dampaknya? Nah, dampaknya itu biasa terjadi namanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, kita lihat waktu COVID-19 banyak buruh atau karyawan yang langsung di PHK. Alasannya perusahaan mereka tidak bisa lagi memproduksi barang dan tidak bisa menggaji karyawan itu sendiri. Akhirnya mereka melakukan PHK. Ini dampak yang paling dirasakan sekali oleh buruh itu sendiri. Makanya yang saya sebutkan tadi, dia menginginkan pekerjaan tetap, tidak seenaknya diputus kerjaannya oleh perusahaan. Nah, itu ya. Jadi kita sudah lihat tadi apa faktor awalnya, tapi pemilik modalnya tidak mau. Kemudian ada namanya sistem kontrak yang dipermasalahkan. Kemudian buruh ingin melakukan pekerjaan tetap. Kemudian dampaknya terjadi PHK massal. Itu akan dirasakan oleh buruh itu sendiri. Tapi ini yang terjadi di negara kita, di Indonesia. Ya, walaupun buruh mungkin melakukan demonstrasi setiap tahun 1 Mei, tapi
hal-hal inilah yang masih selalu dipersoalkan oleh buruh dan pemilik modal itu sendiri. Dan tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan melakukan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya. Ya, ini biasa kita lakukan ini. Ya, silakan ikut ya. Ya, kita segarkan dulu pikiran. Ya. Ikuti semua, ikuti. Ya. Ya, ikuti. Ya, ikut ya. Lutut yang digoyang-goyang. Yang ikut ya. Kita olahraga dulu ini. Semangat ya. Semangat belajarnya. Ya, oke, kita lanjut. Kita olahraga dulu supaya semangat belajarnya sebentar. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah refresh lagi ya supaya kita semangat dalam belajarnya. Jadi di dalam konflik itu sendiri, saya sudah tadi sampaikan bahwa ada beberapa hal yang kita perlu ketahui karena konflik ini selalu ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Bahkan kita alami sendiri konflik itu. Ya, dari hal kecil sampai dari hal besar ya. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di sini ada dua hal yang kalian harus pahami, yaitu kalian mampu menganalisis faktor pendorong terjadinya konflik sosial. Ya.
Jadi kalian menganalisis pendorong terjadinya konflik sosial dan dampaknya terhadap konflik sosial itu sendiri dan jenis-jenisnya. Jadi ada 3: faktornya, dampak, kemudian jenisnya. Yang kedua adalah mengolah informasi baik secara digital, ya, melalui HP kalian, dan non digital, yaitu buku, ya, itu namanya non digital, dalam bentuk infografis, ya, gambar, ya, yang saya sampaikan tadi, perlihatkan tadi, tentang latar belakang terjadinya konflik sosial beserta dampak dan jenisnya, ya. Jadi di awal tadi pembelajaran saya sudah sampaikan, perlihatkan gambar tentang konflik sosial itu sendiri. Sekarang saya akan menyampaikan kesepakatan kelas, ya. Jadi selama pembelajaran sebentar, selama kalian berdiskusi sebentar, berdiskusi kelompok, ada beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama, menggunakan HP seperlunya, ya. Jadi kalau nanti kita bagi kelompok, baru kita menggunakan HP. Berbicara dengan sopan. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menjawab, silakan angkat tangan dan menjawab secara sopan. Ya, itu tadi, ya, mengangkat tangan kalau ingin bertanya dan menjawab. Kemudian saling menghargai. Jadi kalau ada pendapat dari teman kalian, ada yang bertanya, ya, tidak boleh egois. Saling menghargai satu sama lain, ya. Kita dengarkan apa pendapat teman kita, kita juga bisa mengeluarkan pendapat kita sendiri dan membuat sebuah kesimpulan nantinya. Itu namanya saling menghargai. Baik, saya tampilkan dulu, ya, materinya. Jadi sebentar saya akan tampilkan dalam bentuk YouTube, ya, dalam bentuk YouTube. Setelah saya tampilkan, sebentar saya akan menanyakan kepada kalian siapa yang bisa menganalisis video pembelajaran yang saya tampilkan di atas. Bisa dipahami, ya? Oke, perhatikan baik-baik. Sebentar saya akan bertanya siapa yang bisa menyimpulkan dari materi video yang saya perlihatkan di atas. Saat mengerjakan tugas kelompok atau tim pernah melihat situasi di mana dua pihak atau lebih saling berselisih paham. Itulah yang disebut sebagai konflik sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih konflik itu. Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu kon, yang berarti bersama, dan figure yang berarti memukul. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, bersinggungan, atau tidak selaras. Konflik ini dapat terjadi antara individu, kelompok, ataupun organisasi. Selain perbedaan kepentingan, ada beberapa faktor lain yang bisa mendasarinya. Yang paling umum, biasanya konflik sosial itu terjadi karena perbedaan kepentingan pribadi, baik antar individu atau kelompok. Perbedaan kebudayaan seperti bahasa, istiadat, dan tradisi itu bisa menjadi sumber konflik loh jika tidak dikelola dengan baik. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat juga dapat memperparah konflik yang ada. Keadaan sosial seperti yang kita lihat sekarang ini, sekarang ekonomi dan keadaan yang sangat berbeda dapat memicu kemarahan dan menyebabkan dari pihak yang dirugikan. Menurut bentuknya, konflik sosial dapat dibedakan dalam konflik vertikal dan konflik Ya, jadi ada vertikal dan horizontal. terjadi antara kelas sosial yang memiliki derajat kedudukan yang berbeda.
Pernah melihat demo seperti ini? Nah, inilah konflik vertikal yang terjadi antara guru dan penerima modal atau Nah, itu tadi ya, antar kelas. Itu namanya vertikal. adapun konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan sejajar seperti terjadi pada antar suku, agama, dan ras. Terjadinya konflik sosial tentu sangat masalah bagi pendidikan seperti menyebabkan dengan hubungan antar individu atau kelompok yang dikenal dengan istilah disintegrasi. Akibatnya terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang berkaitan sosial dalam masyarakat. Bahkan konflik yang disertai kekerasan dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, trauma, kerugian harta benda hingga jatuhnya korban jiwa. Serem kan? Nah, maka dari itu kita harus bisa menyikapi konflik sosial secara bijak dengan sikap kritis yang membangun sejak dini dapat meningkatkan ketahanan serta persatuan bangsa di tengah tantangan arus modernisasi dan globalisasi. Oke, itu tadi pembahasan tentang konflik sosial. Baik, itu ya pembahasannya. Kamu ingin request video bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga Oke, tadi tentang konflik sosial, dampaknya dan faktornya. Oke, silakan angkat tangan yang bisa membuat kesimpulan dari video tersebut. Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Armelita Fiuti. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya dapat dari video tersebut. Nah, yang saya dapatkan yaitu konflik sosial adalah sebuah kondisi di mana ada dua atau lebih individu maupun kelompok yang memiliki pendapat, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Nah, kebutuhan dan pendapat mereka itu tidak sejalan dan tidak selaras. Nah, konflik tersebut dapat terjadi karena konflik sosial dapat terjadi di individu, kelompok maupun organisasi. Konflik tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi atau pemahaman dan ketidakadilan sosial. Konflik sosial juga dapat dibedakan menjadi konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal yaitu terjadi antar kelas sosial yang memiliki kedudukan berbeda, sedangkan konflik horizontal yaitu konflik yang antara individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan sejajar. Itu dia yang dapat saya. Oke, tepuk tangan dulu temannya. Jadi apa yang disampaikan temannya itu sangat tepat sekali, bahwa di dalam konflik yang kita tampilkan tadi, salah satu faktornya yang saya angkat ya, itu ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial itu ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, dalam hal pemberian gaji kepada buruh itu sendiri. Ya, mungkin mereka sudah disuruh bekerja sampai lembur, tetapi yang dibayarkan itu hanya sebatas gajinya saja, tidak dibayarkan gaji lemburnya. Nah, itu biasa memicu terjadinya konflik sosial atau konflik vertikal. Ya, konflik horizontal kalian lihat tadi, suku, agama, ini adalah hal-hal yang berbau sensitif. Ya, jadi jangan pernah berbicara kepada siapapun atau kepada teman kalian tentang agama dan suku mereka, karena itu akan memicu konflik. Ya, sedikit saja kalian menyentuh tentang agama mereka, suku mereka, itu bisa terjadi konflik di antara kalian sendiri. Apa dampaknya? Perhatikan apa dampaknya. Dampaknya itu ada rasa ketidakpercayaan di antara kalian. Apapun yang kalian bilang, apapun yang kalian sampaikan di hadapan teman-teman kalian, dianggap angin lalu saja. Mereka tidak percaya apa yang kalian sampaikan. Ya, mungkin mereka dengarkan apa yang kalian sampaikan, tetapi ya seperti tadi, dia hanya sebatas mendengarkan saja, tapi tidak percaya dengan apa yang kalian sampaikan, karena itu tadi terjadinya konflik vertikal dan horizontal. Itu salah satu dampak yang sangat berdampak sekali kepada individu. Yang kedua adalah traumatis, rasa trauma terhadap individu itu sendiri. Jadi kalau ada yang terjadi konflik di antara kalian, rasa trauma itu biasanya tidak mau datang lagi ke sekolah gara-gara trauma.
atau kalau dia merasakan apalagi terjadinya konflik, ya rasa trauma itu tidak akan hilang, butuh waktu lama untuk menghilangkan rasa trauma itu. Itu yang berdampak negatifnya. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktornya. Nah, di sini ya. Di dalam konflik sosial itu ada beberapa faktor. Perhatikan, lihat. Perbedaan individu, perubahan sosial, perbedaan kebudayaan, dan kesalahpahaman. Nah, ini ya. Coba lihat kesalahpahaman. Nah, ini biasa terjadi nih. Jangan sampai ada, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Nah, tidak ada di sini yang selalu menjadi kompor di dalam antara temannya. Nah, selalu mau dianggap dia yang paling benar. Nah, lain nak sampaikan di temannya yang satu, lain itu nak sampaikan di temannya satu. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Tidak ada di sini? Tidak ada. Farhan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Ji? Tidak ada, Ji? Oh, tidak ada, Ji. Jangan sampai ya. Karena itu bahaya itu kalau terjadi kesalahpahaman. Nah, makanya itu kalau ada informasi, cross check dulu baik-baik. Jangan langsung dicerna itu informasi. Nah, sama jadi media sosial. Kalau ada share kita mantap informasi, jangan langsung di-share. Nah, karena kita ini kebiasaan tak langsung men-share saja informasi, tidak dibaca baik-baik itu. Akhirnya yang membaca informasi itu ada yang tersinggung. Tuh, ada yang tersinggung membaca informasi itu. Kalau tersinggung nah cari dari mana awal informasi itu. Itu orang yang tertuduh itu. Itu hati-hati itu men-share berita, informasi. Cross check dulu kebenarannya. Jangan sampai kita langsung mencerna itu berita, ternyata bukan kita yang sebenarnya dibicarakan, orang lain, tapi kita yang tersinggung. Itu biasa ada orang begitu ya, cepat sekali tersinggung. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya, cepat tersinggung. Iya, tidak. Tidak ada, Ji? Tidak ada. Baik, sebelum saya lanjut, siapa yang bertanya di sini tentang faktor konflik sosial? Silakan, angkat tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya konflik sosial apa yang dimaksud dari faktor konflik tersebut. Baik, perubahan sosial apa? Perubahan sosial yang kita maksud kita ambil dalam lingkungan keluarga saja. Orang tua kan ya mungkin ada orang tua yang masih pemikirannya bersifat tradisional, ya. Anaknya kalau lihat pakaian yang mungkin tidak pantas dipakai, dia langsung tegur. Tapi di sisi lain, ini anak tidak mau mendengarkan orang tuanya. Kenapa tidak mau didengarkan? Alasannya, apa yang dipakai itu adalah sesuai dengan zaman sekarang. Kapan dia memakai sesuai dengan keinginannya orang tuanya, dianggap kuno. Ketinggalan zaman. Akhirnya terjadilah konflik, masalah perubahan sosial dalam gaya berpakaian. Itu salah satunya. Gaya berpakaiannya, orang tuanya mau anaknya yang sopan supaya bisa nanti kalau berinteraksi dengan orang lain tidak terjadi sesuatu kepada anaknya, tapi anaknya ini ya melawan. Akhirnya terjadi konflik. Kenapa melawan? Jangan sampai ini apalagi anaknya di luar ketemu teman-temannya. Kenapa pakaian seperti ini? Kita ini pakaian sesuai dengan zaman sekarang, tidak mengikuti tren ceritanya. Itu yang biasa membuat. Kemudian berikutnya adalah masalah HP. Lihat temannya pakai HP iPhone, datang ke rumah, "Mak, saya mau beli HP iPhone." Tidak ada warna, marah-marah, lempar semua piring. Marah-marah tidak mau pergi ke sekolah kalau tidak dibelikan HP iPhone. Karena lihat temannya pakai iPhone 15, bahkan iPhone 16. Mak pakai iPhone 16. Jangan pernah mengikuti siapapun teman kalian. Sesuaikan dengan kondisi kalian sendiri, ya. Jangan memaksakan. Itu adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
perubahan sosial yang terjadi di dalam lingkungan kita sendiri. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah dampaknya. Dampaknya ada positif dan negatif. Ya. Negatif ya, mungkin kalian sudah saya sampaikan tadi, sudah paham. Ada bertanya di sini tentang dampaknya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiani Pramana. Jadi di dalam konflik yang saya pahami hanya ada contoh dampak negatifnya. Yang manakah contoh dampak positifnya? Oke. Dampak positifnya yang pernah tadi saya sampaikan bahwa ada namanya perubahan struktur, ya. Dalam perubahan struktur itu ada kekecewaan. Ada keinginan untuk merubah struktur itu jauh lebih baik. Misalkan dalam pemimpinan perusahaan ini, dia ingin pimpinannya diganti. Ya, dia melakukan tindakan apapun, demo dan lain sebagainya, protes, akhirnya terjadilah pergantian. Sama jadi dalam ketua kelas. Ketua kelas kalau tidak sepakat sama teman-temannya, ganti saja ketua kelas. Ya, betul tidak? Betul. Setuju. Kalau ketua kelasnya bilang harus membersihkan, baru dia tidak membersihkan. Bagaimana caranya? Betul dah. Kalau bilang ketua kelasnya harus mengecat, tidak mengecat juga ketua kelasnya, bagaimana caranya? Ganti. Itu namanya memprotes sesuatu yang jauh lebih baik, supaya kalau ada nak kasihkan perintah oleh ketua kelas, dia juga ikut terlibat di dalamnya, bukan hanya duduk saja memerintah senaknya. Ya, betul tidak? Jadi kalau ada di sini ketua kelas, ganti saja ketua kelasnya. Betul tidak? Betul. Oke, sekarang jenisnya. Jadi ada jenis ya. Ini secara umumnya saja individu dan kelompok. Konflik individu dan kelompok. Dari individu mengarah ke konflik kelompok. Baik anak-anak sekalian, sekarang waktunya kita berdiskusi. Ya, saya akan bagikan materi. Silakan. Siapa di sini materinya konflik apa ini? Rasisme ya. Tunggu saya lihat. Antar kelas, siapa antar kelas? Oke, silakan. Ini ada nama kelompoknya di situ ya. Kemudian internasional. Di belakang. Silakan tulis nama kelompoknya. Ada di situ petunjuknya bagaimana pengisiannya. Konflik apa ini? Rasisme, silakan. Konflik apa ini? Saya lihat dulu. Individu ya, individu. Oke, silakan tulis soalnya, silakan cari jawabannya. Siapa yang mencari dampaknya, siapa mencari faktornya, siapa mencari apalagi pengertiannya, silakan bagi-bagi. Jadi tunjukkan memang ya, tunjuk memang sebentar siapa yang naik di sini persentase, siapa naik moderator, ya memang sebentar. Ya silakan dikerjakan. Ada petunjuknya semua di situ. Silakan. Oke, silakan dicari jawabannya. Silakan cari jawabannya, ya. Tidak usah aku tunjuk, bagi-bagi saja. Siapa naik pemateri sebentar, siapa jadi moderator. Ya. Pak, berapa orang yang presentasi? 3 orang. 3 orang. Ya, 3 orang, moderator 1 yang membacakan materi presentasinya, kemudian 1 orang menjawab kalau ada pertanyaan sebentar dari kelompok lain. Itu ada nama kelompoknya masing-masing ya. Ya, itu nama kelompok teori-teori sosiologi, Dahanrop, Karl Marx, Coser, ya.
Ya, silakan bagi memang ya. Oke, di sini saja di kerja ya, di belakang saja di sini. Ini ya sudah saya jawabannya. Tinggal saya di situ. Jadi tulis di sini dulu pengertiannya, faktornya, kemudian dampaknya. Oke? Silakan cari. Oke, kerja di belakang di sini. Siapa yang mau menulis? Satu silakan menulis. Ya. Tulis saja di belakang di situ. Ada sudah saya siapkan jawabannya itu. Ya. Di sini kalian jawab saja. Sini. Iya, Pak. Sini. Pak, Apa? ini secara Ini bukan ini di bawah. kan ini dicari. Ini dicari. Bilang asisi. Bukan ini. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini di bawah ya. Lah? Ini bawah. Fokus di sini. Nah, jelaskan konflik sosial yang bersifat rasisme. Nah, itu. Jangan lihat di atasnya. Tapi lihat yang di bawah. Paling bawah ya, lihat soalnya. Ada di bawah itu soalnya di bawah. Ya? Di soalnya siapa yang menulis? Ya. Silakan. Siapa pematerinya, siapa moderatornya sebentar. Oke, silakan dijawab. Apa? Materinya 3, satu moderator, satu yang menjelaskan materinya, kemudian satu yang menjawab kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, ya. Jadi siapkan memang siapa moderatornya, siapa yang membacakan materinya, siapa yang menjawab, supaya semua aktif di dalam. Ya, semua bekerja di dalam, jangan hanya satu orang saja. Silakan, ya, tidak apa-apa Ji.
moderatornya, siapa pematerinya, dan siapa yang menjawab sebentar. Teman kelompoknya yang lain di bawah saja. Bisa membantu sebentar temannya kalau ada pertanyaan yang tidak dipahami. Ada kelompok yang sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai, silakan angkat tangan ya. Sudah Pak. Sudah? Iya. Oke, siapa ya pematerinya? Farhan, saya sama Abi. Gila. Kan tadi. Siapa moderator? Jadi saya Hah? Siapa moderator? Afif Pak. Apip. Siapa pemateri? LP dan Gila. Nama aslinya siapa? Asminovi Pak. Asminovi dan Syakila. Oke, sambil menunggu kelompok lain silakan naik. Silakan. Perhatikan baik-baik ya yang lain. Sambil kalian juga mencari jawabannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Max Weber ingin mempresentasikan apa yang telah kami renungkan. Ya. Kami mendapatkan judul yang Konflik apa? Konflik apa? konflik internasional. Oke. Siapa yang membacakan materinya? Yang akan membacakan materi adalah Asminovi. Oke, silakan. Jadi konflik internasional adalah perselisihan atau ketegangan yang terjadi di antara dua negara atau lebih yang melibatkan wilayah. Ini bisa berlanjut dari menerima hingga konfliktivitas bersenjata, contohnya konflik Palestina dan Israel. Selanjutnya ada juga faktor konflik internasional, yaitu sumber daya alam. Jadi tidak dapat dipungkiri, ya, jika setiap negara memiliki keunggulan sumber
Oke, silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Oke, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Oke, silakan. Tuh, sebutkan namanya, apa dari kelompok mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Andini, saya dari kelompok Lewis Kosa. Saya ingin bertanya, bagaimana nasionalisme dapat mempengaruhi hubungan antara negara-negara dalam konteks globalisasi? Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok di sebelah saya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nasionalisme dapat mempengaruhi hubungan antar negara dalam konteks globalisasi. Nah, nasionalisme dapat memiliki dampak ganda terhadap hubungan antar negara dalam konteks globalisasi. Di satu sisi, nasionalisme dapat menjadi pendorong kerjasama dan persatuan antar bangsa dalam menghadapi tantangan bersama. Di sisi lain, nasionalisme yang berlebihan dapat memicu ketegangan dan konflik, menghambat proses globalisasi dan kerjasama internasional. Sekian, terima kasih. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk nanya. Oke, silakan ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Siapa yang lagi sudah selesai? Oke, silakan. Silakan naik. Cepat. Oke, silakan. Siapa moderator? Oke, silakan. Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dahlendor. Perkenalkan, saya Muslimah Mustafa. Di samping saya ada Rizky Nur Arsila dan di sampingnya lagi ada Azara Humaira. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami dapat. Untuk saudari Rizky Nur Arsila, konflik sosial yang bersifat antar kelas yaitu benturan atau pertentangan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki perbedaan status sosial dan ekonomi seperti kelas atas, menengah, dan di bawah. Konflik ini dapat terjadi karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya, kekuasaan, hak, dan akses pendidikan serta pekerjaan. Faktor-faktor yang mengakibatkan konflik antar sosial antar kelas yaitu kesenjangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan kurangnya mobilitas sosial. Adapun konflik dampak yang diakibatkan untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk diri sendiri yaitu adanya tekanan stres dan tekanan mental. Untuk orang lain yaitu kerusuhan dan adanya konflik terbuka. Cara penyelesaian kelas individu sendiri yaitu meningkatkan pendidikan dan keterampilan, menghindari konflik fisik dan atau kekerasan, dan bergabung dalam komunitas. Sudah? Oke. Baik, dari kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Mira dari kelompok Mahasiswa. Ingin bertanya pada kelompok kalian. Jadi pertanyaannya itu apa dampak jangka panjang dari diskriminasi antar kelas sosial yang apa dampak jangka panjangnya bagi stabilitas dan mobilitas sosial? Oke, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Mas Weber. Jadi jawabannya yaitu yang pertama, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, terbentuknya struktur sosial yang rapuh. Yang ketiga, meningkatnya ketegangan dan konflik sosial. Keempat, menurunnya kesehatan mental dan harapan hidup. Dan yang terakhir yaitu hilangnya potensi dan inovasi. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, anak sekalian, karena waktu sudah sebentar lagi mau habis. Untuk kelompok yang lain, nanti minggu depan kita akan lanjutkan materinya. Baik, sebelum kita lanjut di materi penjelasan selanjutnya, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya tepuk fokus. Ya, tepuk fokus ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri semua. Satu orang memimpin di sini, siapa yang tahu? Farhan, silakan naik Farhan. Oke, silakan naik. Oke, silakan Farhan memimpin temannya supaya semangat tuh. Ya, karena Farhan ini memberikan semangat sama temannya, betul tidak? Tidak. 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 Ternyata dia bilang tidak. Oke, silakan Farhan pimpin temannya. Oke teman-teman, ayo sama-sama. Kalian tahu kita bagaimana? Tidak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bisa? Oke. Coba 1, 2, 3. Tepuk sabar. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tadi kita sudah berdiskusi. Selanjutnya saya mau adakan refleksi peserta didik. Tulis nama, tanggalnya ya. Nah, di sini ada berapa di sini emot ya. Ini kalau kalian senang sekali hari ini, lingkari ini ya. Semua di sini ada semuanya. Yang paling senang sekali ada yang pertama di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Jadi apa yang kalian alasannya membuat itu dengan materi tadi? Apakah menarik? Apa yang menariknya membuatnya menarik? Oke, silakan dijawab. Ya. Oke, berapa orang di sini? Karena 3 saja ya. Silakan jawab. 3 saja, satu anu. Ya, silakan. Siapa di situ mau tulis? 3 saja dalam satu kelompok. 4 kalau sini. Kalau ada lebihnya sebentar saya bagi. Sini sudah ada? Berapa di sini? Berapa orang? 3, 4. Ada semua. Pas. Silakan lingkari, tulis nama, tanggal. Silakan. Sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi, apa yang kita diskusikan tadi, dan apa yang kalian dapatkan dari materinya tadi. Oke, ini refleksi untuk kalian. Juli nih, tanggal 22 Juli. Bukan Juni ya, Juli. Sudah? Sudah. Sini. Oke.
Sudah? Sudah? Siapa? Cok. Sudah? Sebentar. Sebentar. Sudah semua? Parkiran dan kali warna biru. Pak, maksud kok ini? Sebentar. Sudah semua? Sudah? Tidak lagi? Sudah. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan menyimpulkan dari semua hasil diskusi kita dari tadi bahwa konflik di dalam lingkungan masyarakat itu kadangkala kita tidak menyadari bahwa konflik datang tidak diundang, ya, tiba-tiba datang di kehidupan kita sendiri. Tergantung dari mana dan bagaimana kita mengkritisi atau bagaimana kita melihat bahwa konflik ini sebenarnya bisa dihindari. Tergantung kita bersikap di dalam konflik itu sendiri. Apalagi namanya konflik individu, hal-hal sepele yang mungkin dibesar-besarkan oleh kita sendiri. Ya, dari konflik individu mengarah ke kelompok. Itu yang sering terjadi di dalam masyarakat. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi saya harapkan dari materi yang kita pelajari ini, yang kita sampaikan ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian agar kedepannya hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kalian sendiri. Ya, bisa dipahami ya? Selanjutnya minggu depan, sebelum kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk konflik. Ya, bentuk-bentuk konflik. Masih ada tadi kelompok yang belum tampil ya. Kelompok rasisme. Kemudian kelompok apa lagi? Individu. Jadi saya harap minggu depan itu pematerinya jauh lebih baik dengan materi yang tampil tadi, ya. Bisa menampilkan materi-materi yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi konflik dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Jangan sampai ya kita hanya melihat bahwa konflik itu seperti ini, konflik itu secara umum seperti ini. Saya menginginkan bahwa konflik itu bisa kalian masukkan dalam materi kalian yang belum naik ini ya, belum naik. Itu tentang kehidupan sehari-harinya. Ya, seperti rasisme. Seperti apa itu rasisme yang ada di kehidupan kalian? Apakah ada di kehidupan lingkungan kalian atau tidak ada? Ya. Karena konflik rasisme ini adalah sesuatu konflik yang bagi kita adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Karena bercerita tentang warna kulit, ya, itu dia, rambut, ya, itu semua. Ya. Karena jadi hati-hati bicara rasisme. Kedua yang konflik apalagi tadi? Individu. Ya, nanti minggu depan saya harapkan juga bisa menambahkan materinya tentang konflik apa yang ada dalam kehidupan kalian. Apakah kalian alami sendiri konflik itu atau tidak?
Kalau kalian alami sendiri, seperti apa konfliknya? Ya. Seperti apa konflik yang kalian alami sendiri? Ya. Tidak usah sebut nama lah, sebut inisial saja. Nah, apakah saya dulu begini waktu saya di lingkungan rumah saya, ya, supaya itu bisa memberikan pembelajaran kepada teman kalian yang mendengarkan bahwa ternyata konflik itu betul-betul ada di kehidupan kita, bukan hanya sebatas narasi saja atau opini saja di masyarakat, tapi itu fakta, ya, itu fakta, dan bahkan kita alami sendiri, ya. Nah, jangan sampai kita ternyata ini konflik pernah juga saya alami, ya. Ternyata konflik ini pernah saya alami tanpa saya sadari bahwa ini namanya konflik individu, ya. Nah, begitu. Itu harapan saya ke depannya, harapan saya di pemateri berikutnya, ya, untuk rasisme dan individu, ya. Tapi pemateri tadi internasional dan apa tadi? Antar kelas luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Itu bisa menjadi gambaran bagi kita. Itu bisa menjadi, ternyata konflik internasional seperti ini dampaknya bagi sebuah negara. Konflik antar kelas seperti ini dampaknya untuk masyarakat itu sendiri. Konflik antar kelas ini sangat-sangat besar dampaknya untuk masyarakat itu sendiri, ya. Itu yang kita harus pahami, ya. Bisa dipahami, ya? Bisa. Nah, jangan sampai kita nanti jadi pimpinan atau jadi pemilik modal, ya, posisi kita tidak tahu, ya, namanya rezekinya orang, ya, kita tidak tahu. Jangan sampai Farhan yang selalu dianggap, ya, tidak jadi bos nanti, ya, jadi bos, tiba-tiba datang Apik, temanku dulu ini waktu SMA, ya, kerja di perusahaan, saya mau lamar kerja di sini. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu nasibnya orang. Kadangkala orang yang selalu dibuiling itu di kelas, kadangkala lebih duluan berhasil, ya. Betul. Betul. Iya. Betul itu, Farhan? Betul, Pak. Kau selalu dibuiling di kelas kah? Tidak. Oh, tidak. Tidak kita, Pak. Tidak. Dia kau yang bully temanmu? Iya, Pak, tidak. Jangan bully temannya, karena kadangkala kita memilih teman kita kembali kepada diri kita sendiri, Ji. Ya. Tapi intinya bahwa jangan sampai konflik itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai konflik itu kita tidak bisa kita hindari, ya. Karena kalau kita tidak bisa hindari konflik itu, dampaknya kepada kita sendiri. Pertama, kalau kalian misalkan satu kelas seperti ini, kalian berkonflik, yang dulunya baku duduk seperti ini, kentara itu, kalau kalian berkonflik, ya, pindah, satu di sini, satu di sana. Yang dulunya akrab sekali, ya, bawa makanan masing-masing, tiba-tiba, kenapa ini satu di sini, satu di sana? Mereka diam-diam saja, tapi kita tahu bahwa mereka terjadi konflik. Walaupun mereka bersahabat, ingat, ya, sahabat bisa berkonflik, ya. Sahabat itu berkonflik. Bagaimanapun persahabatan kalian, satu saja sesuatu yang terjadi kepada kalian itu bisa membuat persahabatan kalian hancur begitu saja. Ya, makanya hati-hati kalau kalian bersahabat, jaga baik-baik persahabatan kalian. Jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat tersinggung teman kalian, ya. Hati-hati, karena sedikit saja ketersinggungan itu dia sahabat itu membuat persahabatan kalian hancur, ya, seperti itu. Jangan sampai kita mau bersahabat dari SMA sampai seterusnya, tapi gara-gara hal sepele saja
persahabatan itu hancur begitu saja. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, ya. Baik, sebelum saya menutup, saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan lanjutkan materinya. Yang belum naik tadi, kita akan lanjutkan materinya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk konflik itu sendiri. Sampai di sini saja materi kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih ya semua.